Halo semuanya, nama aku Enda Zahra Syaifur dengan NIM 182249094. Aku dari K02 IoT STI, dan pada video kali ini kita akan praktikum IoT lagi mengenai data visualization dan data logging. Di sini data yang akan diambil adalah data dari sensor peer, dan data visualisasinya akan digunakan bantuan dari HiveMQ sebagai MQTT protokol kita. Di sini bisa dilihat sudah ada sensor peer yang terhubung dengan ESP32 melalui VIN, ground, sama GPIO 13. Di sini juga ada dua kode yang berbeda. Nah, kenapa kita menggunakan dua kode berbeda? Di sini kita akan membandingkan grafik dari data dari sensor yang sudah diproses atau menggunakan suatu mekanisme pre-processing dan data yang tidak diproses atau without pre-processing. Dua kode ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Untuk kode yang without pre-processing ini, dia langsung menerima data raw dari peer, kemudian data raw tersebut disubscribe oleh HiveMQ dan dari HiveMQ tersebut dibuatlah sebuah widget grafik. Jadi data yang tershow dalam widget tersebut adalah pure data raw dari sensor peer kita. Sementara untuk bagian kode yang mengalami pre-processing ini ada sebuah proses yang namanya itu debouncing. Debouncing ini adalah proses filtering data dari sensor peer di mana data-data unnecessary atau data-data yang kesannya seperti data palsu atau data yang lebih, data yang tidak akurat itu dihapus oleh proses ini. Sehingga data-data yang kemudian disubscribe dan ditampilkan di HiveMQ itu data yang lebih akurat. Oke, sebelum kita melihat perbedaannya, di sini aku akan menjelaskan mekanisme HiveMQ sebagai MQTT protokol dan widget yang kita akan buat. Jadi di sini kita sudah memiliki kode, dan di kodenya itu terdapat konfigurasi kredensial yang sesuai dengan apa yang kita sudah buat di HiveMQ Cloud. Di situ kemudian username dan passwordnya itu disesuaikan dengan yang di kode kita. Kita akan subscribe ke suatu topik yang sudah didefinisikan di kode kita, dan koneksi akan terestablish. Setelah koneksi ini terestablish, kita akan mengambil data dari HiveMQ tersebut dan kita masukkan data tersebut di sebuah widget. Widget ini secara simpel saja kita buat di index HTML, dan di index HTML ini kita bisa nge-run si HTML file ini di sebuah website tertentu, dan kita bisa langsung melihat visualisasi melalui grafik. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi, mari kita langsung lihat saja mulai dari kode yang tanpa pre-processing. Sketch-nya sudah selesai uploading. Di sini di widget yang kita sudah buat dengan index HTML juga dia akan sudah menampilkan status bahwa dia sudah connected ke HiveMQ Cloud. Di sini sensor peer kita sudah mulai mengirimkan data kepada HiveMQ yang kemudian diterima dan diubah menjadi grafik ini dengan widget kita. Di sini datanya masih 0 karena sensor peer-nya masih diam. Tapi jika saya mulai menggerakkan sensor peer-nya seperti ini, dia akan langsung mengubah data yang masuk ke dalam menjadi satu. Tapi di sini karena kita menggunakan data yang tidak mengalami pre-processing apapun, datanya itu terkesan lebih inakurat daripada jika kita menggunakan sebuah proses. Ketika ini, seperti ini contohnya, di grafik yang muncul juga spike dari data yang muncul juga cukup lebih banyak dan lebih tidak stabil. Padahal di sini sensor peer kita tuh digerakkan dari tadi, namun publish datanya itu tetap ada beberapa yang membaca sebagai 0 padahal sedang digerakkan. Begitu, mari kita lihat perbedaannya dengan apabila kita menggunakan pre-processing debouncing seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Oke, bisa dilihat di sini sudah berhasil uploading dari sketch yang sekarang sudah melalui proses pre-processing, dan di sini kita akan melihat perbedaannya. Di sini bisa dilihat masih membaca 0 karena sensor peer-nya belum digerakkan. Apabila kita menggerakkan sensor peer-nya, respons input dari peer sensornya itu lebih akurat. Bagaimana sekarang sensornya itu masih digerakkan, dia tidak seperti tadi saat pre-processingnya itu tidak dilakukan, di mana dia masih grafiknya itu masih terlihat sangat spiky dan sangat tidak stabil. Daripada sekarang grafiknya itu menunjukkan stabilitas yang tinggi, di mana dia masih sampai sekarang itu masih membaca pergerakan karena sensor peer-nya masih digerakkan. Dan apabila kita menyimpan sensor peer-nya sekarang dan melepas sensor peer-nya sekarang, seharusnya grafiknya itu kembali ke angka 0. Bisa dilihat di sini grafiknya responnya cukup cepat dan cukup akurat dengan pergerakan yang sebenarnya dilakukan oleh sensor peer. Seperti itulah data processing yang dilakukan dengan menggunakan sebuah sensor dan MQTT protokol, contohnya lewat HiveMQ dan grafik visualisasi ini. Bisa dilihat ternyata data yang sebelumnya mengalami pre-processing atau filtering terlebih dahulu itu akan lebih akurat daripada data yang tidak mengalami pre-processing sama sekali. Sekian untuk praktikum kali ini, terima kasih.